Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zil jalali wa syari'il harami wal halali. Summa salatullahi ma'asalami ala nabiyil mustafa tihami.
min rijalil ghaib hajil Korea susun min asatizi wa asatidina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wadi'ati. Babul wadi'ati, bab ini menjelaskan tentang wadi'ah. Wadi'ah itu adalah barang titipan. Bab ini menjelaskan tentang barang titipan. Bisa nitip duit, bisa nitip kendaraan, bisa nitip rumah, bisa nitip tanah, apa saja yang bisa dijadikan titipan, yaitu termasuk wadi'ah. Budaya titip menitip ini juga sudah dilakukan pada masa Nabi kita Muhammad hidup, ya. Jadi di zaman Nabi Muhammad budaya menitipkan barang, ya, itu sudah ada. Sehingga kegiatan titip menitip itu di dalam agama Islam adalah sesuatu yang halal, sesuatu yang boleh dilakukan. Sunnah qabuluha idza ma amina khiyanatan illam yakun ta'ayyana alaihi hifzuha bihifzil misli wa huwa aminu mudi'in fil asli. Sunnah disunahkan, sunnah disunahkan qabuluha, menerima barang titipan. Qabuluha, menerima barang titipan. Iza ma'amina, apabila dia merasa aman. Iza ma'amina, apabila dia merasa aman. Khianatan, untuk berbuat khianat. Khianatan, untuk berbuat khianat. Illam yakun, jika kondisi. Illam yakun, jika kondisi menerima titipan tersebut. Illam yakun, jika kondisi menerima titipan tersebut ta'ayyana, tidak termasuk fardu ain. Ta'ayyana, tidak termasuk fardu ain. Menerima titipan hukumnya ada dua. Yang pertama sunnah qabuluha iza ma'amina khianatan. Yang pertama hukumnya adalah sunnah. Sunnah artinya dianjurin untuk menerima barang titipan tersebut. Kita terima, kemudian juga kita jaga. Kalau kita dipercaya sama seseorang untuk dititipi barang, ya, atau dititipi apapun, ya, termasuk nitip anak dan lain sebagainya, maka sunnah buat kita menerima titipan tersebut. Artinya kalau kita terima, kita mendapatkan pahala. Kalau kita tolak, kita tidak terima, ya, mungkin kita juga lagi sibuk, mungkin kita juga lagi ada urusan, itu juga tidak
Jadi kalau ada orang mau nitipin sesuatu kepada kita, yang pertama hukumnya sunnah. Kita terima tuh barang, ya, titipan, dapat pahala kita. Tapi kalau kita tidak menerima juga, maka kita tidak berdosa. Dengan syarat, ya, kita itu bukan orang yang tidak amanah. Kita adalah orang yang dapat dipercaya. Makanya menitipkan barang itu tidak boleh sembarangan, kita harus kepada orang yang benar-benar kita percaya. Sebab bukan hanya zaman dulu ada kasus dititipin sesuatu kemudian dia berkhianat. Apalagi nitipin anak juga, ini benar-benar, ya, harus kepada orang yang benar-benar dipercaya. Apalagi zaman sekarang, ya, misalnya dititipin kita kerja jauh gitu ya, pulangnya juga enggak setiap sebulan sekali gitu kan ya. Kita titipin tuh anak kita titipin tuh istri kita, ya benar-benar kepada orang yang benar-benar kita percaya, dan orang itu memang terbukti dipercaya. Tidak boleh sembarangan nitipin anak, walaupun kepada misalnya omnya, ya omnya harus percaya, pada mamangnya, padenya, ya, dan lain sebagainya, ya benar-benar harus dipercaya dan terbukti memang orang itu dapat dipercaya. Sebab zaman sekarang mah banyak anak dititipin, ya, dititipin, kita anggap, jangan kita anggap, emang dipercaya. Kalau kita anggap dipercaya, akhirnya ada kejadian dia berkhianat. Jadi tidak boleh sembarangan, harus dititipin kepada orang yang dipercaya, bahwa orang itu memang terbukti bukan orang yang suka berkhianat. Apalagi dititipin istri, kita pulangnya per 3 bulan sekali, ya, dititipinnya sama orang nggak percaya, ya bisa istri kita diambil. Saya 2 kali dititipin keluarganya. Satu dititipin istrinya lagi hamil. Istri lagi hamil. Kebetulan waktu itu saya masih jadi guru, jadi anak buahnya Pak Haji Wardoko. Saya masih ngajar di SD Dharma Karya. Saya dititipin karena dia percaya sama saya. Sedangkan suaminya ada di kampung waktu itu, di Jawa, dan dia kerjanya di sono, jadi guru juga. Nanti dititipin tuh selama dia di sono, Pak Ustadz Yunus, saya percaya Pak Ustadz Yunus, istri saya titipin sama Pak Ustadz gitu. Tolong dibantu-bantu Pak Ustadz istri saya, emang orang lagi hamil. Jadi saya tuh nganterin dia ke dokter karena hamilnya itu, bapak hamilnya itu lemsan. Jadi kalau dia ada apa-apa, saya di WA, datang saya ke kontrakannya. Kenapa? Ternyata lagi tepar tuh. Saya ngajak air ke dokter gitu. Tapi saya laporan, dan istri tahu. Sampai saya rendeng-rendeng gitu, sampai bapak suaminya, bukan dokter, saya sahabatnya gitu. Pernah tuh coba, kalau saya bukan orang yang dipercaya, ya kan, pernah ngerasain saya tuh sampai sebegitunya. Pernah juga dititipin istri sama anaknya, pernah juga. Jam 2 malam, anaknya masih orok, masih bayi, jam 2 malam saya dibangunin, anaknya nangis terus. Ya saya bantuin, gendongin sampai anaknya selesai, nangis. Dia suaminya
pulang per 6 bulan kali. Karena pelayanan di samping rumah dulu di situ. Itu juga dititipin juga sampai anaknya gede umur 5 tahunan. Itu dititipin. Alhamdulillah saya juga orang yang bisa dipercaya. Kalau nggak dipercaya bahaya. Mudah sih. Iya. Ya gitu. Jam 2, jam 1, pokoknya kalau ada lagi minta bantuan sampai dikata ketok pintu rumah gitu ya, karena emang butuh bantuan apa gitu. Saya bantuin karena saya juga dititipin dan alhamdulillah bisa dipercaya. Yang sekarang udah pulang di kampung itu dia suka WA, terima kasih anak yang dulu dijagain, yang masih bayi itu yang saya suka ngantar ke dokter udah besar gitu, laporan karena dia masih merasa dulu pernah dibantu-bantu, ditolong-tolong bapak-bapak ya. Nah jadi kalau kita dititipin sesuatu apapun itu oleh orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal, dan kita merasa bahwa diri kita ini bukan orang yang berkhianat kepada si penitip barang, kita adalah orang yang dipercaya, maka itu hukumnya sunnah, kita terima titipan tersebut. Ilam yakun ta'ayyana, yang kedua hukumnya fardu ain. Fardu ain itu artinya apa? Wajib menerima titipan tersebut apabila nih ya, kalau kita tidak terima itu titipan dari seseorang, maka ini barang titipannya ini satu bisa hilang, bisa diambil orang. Kalau tidak kita terima nih titipannya ini, entar ini nih barang titipannya, misalnya seperti keluarga yang saya sebutkan tadi, misalnya istrinya atau anaknya, jadi dia jadi mendapatkan bahaya, maka itu wajib kita terima titipan tersebut, bukan sunnah, malahan wajib. Ya kasusnya begitu dulu, kenapa saya terima, bukan hukumnya sunnah, karena memang tidak ada orang lain yang bisa dititipin dan bisa dia percaya kalau bukan saya yang terima titipan tersebut. Nah, bahaya ini, istrinya dalam kondisi hamil yang mabok-mabokan, lemes-lemesan, kalau saya nggak terima ini kan siapa yang ngurusin gitu. Kalau saya kalah terima ntar dia gimana ini, seperti itu pertimbangannya. Maka pada saat itu saya menganggap ini wajib, sebuah kewajiban, saya terima akhirnya. Contoh misalnya lagi di stasiun ya, apa itu stasiun, di stasiun kereta api, kita mau pipis gitu, sedangkan kita bawa barang, nggak mungkin kan koper kita bawa ke toilet ya, mau nggak mau kita lagi duduk ada orang kagak kenal misalnya begitu, tapi kita percaya sama dia nih ya, kita percaya udah ngobrol-ngobrol, kita dari mana, asalnya mana, udah baik lah gitu. Kemudian Mas, saya bisa nggak nitip koper saya sebentar, saya mau ke toilet, tolong dijagain ya gitu. Nah dalam posisi itu ya, kita dititipin sama seseorang, kalau kita tidak terima takutnya hilang deh. Kalau nggak kita terima nih, sebentar aja, paling cuma 5 menit gitu. Kalau nggak kita terima titipannya,
ntar bisa hilang nih kopernya. Ya. Akhirnya saya jagain dah. Gitu. Nah dalam kondisi seperti itu, kalau kita tidak terima titipan itu, khawatir ini bisa hilang atau diambil orang. Ya maklum di tempat umum begitu. Zaman sekarang mah ya, jangankan nggak dititipin, dititipin aja yang nitip, yang menerima titipan malah yang bawa kabur, yang bawa pergi. Ya kita terima tuh kondisi begitu, Bang Ahmad, kita wajib menerima fardu ain hukumnya. Berarti kita dipercaya sama orang itu, walaupun dekatnya ya pada saat itu doang. Setelah pergi mah udah, setelah pergi mah nggak ada hubungan lagi. Nah ini yang kedua hukumnya, wajib atau fardu alaihi, bagi yang menerima titipan wajib, alaihi bagi yang menerima titipan wajib hifzuha, menjaga barang titipan, hifzuha menjaga barang titipan, bihirjil misli, dengan cara menjaga yang selayaknya, bihirjil misli, dengan cara menjaga yang selayaknya, yang semestinya. Kewajiban bagi yang dititipi barang, kewajibannya adalah dia harus menjaga barang tersebut, wajib betul. Kalau kita udah mau dititipin sesuatu oleh seseorang, maka kita punya kewajiban yang menjaga barang titipan tersebut. Nah, gitu tuh. Menerimanya udah pahala, tapi kalau barang titipannya enggak kita jaga, ya kita dosa karena kewajiban kita untuk menjaga barang titipan tersebut. Misalnya kita punya tanah lebar, kita titipin nih sama orang ya, supaya dijaga, dirawat gitu. Dia menerima titipan kita, maka dia wajib menjaganya, memeliharanya tanah kita. Apabila suatu waktu kita datang nengokin tanah kita tuh di situ lah, datang karena kita udah ada yang matokin gitu. Maka yang dititipin berdosa karena dia mau dititipin tanah kita. Lah yang dititipin malah jual tanah tersebut. Kan begini banyak kasus ini ya, Pero ya. Mungkin banyak kasus. Disuruh jagain malah dijual sama dia. Makanya tadi ya gitu tuh, harus benar-benar banyak pertimbangan kalau kita mau menitipkan sesuatu kepada orang. Wahwa, sedangkan orang yang menerima titipan barang, wahwa sedangkan orang yang menerima titipan barang, aminu mudiin adalah orang yang dipercaya si penitip. Aminu mudiin adalah orang yang dipercaya si penitip fil asli pada dasarnya, fil asli pada dasarnya. Nah pada dasarnya seseorang mau menitipkan barang itu kepada kita, orang itu benar-benar percaya sama kita. Maka jangan pernah mengkhianati kepercayaannya. Kita dipercaya apapun sama orang, jaga kepercayaan itu, termasuk menjaga barang titipan. Ya apalagi kalau kita dipercaya jadi misalnya begitu pemimpin,
kita jaga kepercayaan itu, jangan sampai apa tuh kecewa atau kita mengkhianati kepercayaan. Nah ini bapak jamaah semuanya, jadi menerima barang titipan satu ada yang hukumnya sunnah alam kondisi normal. Yang kedua hukumnya fardu ain atau wajib dalam kondisi kalau kita tidak terima yang dititipin, terus siapa yang jagain, terus siapa yang bisa menerima titipan tersebut, terus siapa yang bisa dipercaya lagi oleh orang yang mau menitipkan barang tersebut. Yang kedua, buat yang menerima titipan kewajiban menjaganya. Terus selanjutnya buat yang menitip barang, ya, catatannya yang harus ada pada dirinya, jangan sekali-kali menitipkan barang kepada orang yang tidak dia percaya. Jadi titipkanlah barang tersebut atau apapun kepada orang yang benar-benar kita percaya. Jangan nitipin kunci rumah kepada orang yang jadi walaupun kepada tetangga yang benar-benar kita percaya, gitu. Wallahu a'lam ya, maka jadi tetangga yang dipercaya. Kalau udah jadi tetangga rumah, tetangga 100, bukan 100%, 1000% bisa dipercaya.